Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du, saudara-saudara sekalian, kita baca suratul Fatihah mengawali kajian kita ini untuk para ulama-ulama, Imam Ghazali yang kitabnya kita baca, juga para guru-guru, para kesepuhan di Kebon Kopi, Kiai Haji Abdul Hamid, Bang Madul Al-Rahman, dan banyaklah yang banyak berkontribusi di Mushola As-Siddiqiyah ini, yang sudah meninggal kubur mereka menjadi raudhah min riyadil jannah. Yang masih hidup mudah-mudahan yang banyak berkontribusi di As-Siddiqiyah ini mudah-mudahan selalu diberi sehat walafiat, dimudahkan urusan-urusannya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Qultu ya. Qultu bi abi anta wa ummi ya Rasulullah. Aku berkata, kata Mu'adz bin Jabal, demi ayahku, engkau dan ibuku wahai Rasulullah, man yutiqu hadhil khisala, siapa orang yang kuat akan ini perkara-perkara, waman yanju minha, siapa orang yang selamat dari perkara-perkara ini. Qala ya Mu'adz, bersabda oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Mu'adz, innahu la yasirun ala man yassarahu Allah ta'ala alaihi, sesungguhnya hal yang demikian itu sangat mudah atas orang yang dimudahkan oleh Allah kepadanya. Innama yakfika min dzalika an tuhibba linnasi ma tuhibbu li nafsika wa takraha lahum ma takrahu li nafsika. Fa idzan anta ya Mu'adz qad salimta. Cukup sesungguhnya memadai akan kau dari yang demikian itu, hendaknya kau mencintai bagi manusia akan apa yang kau cintai bagi dirimu, dan kau benci bagi manusia apa-apa yang kau benci bagi dirimu. Fa'idan anta, kalau begitu engkau ya Mu'adz, qad salimta, sungguh kau selamat. Qala Khalid bin Ma'dan, berkata Khalid bin Ma'dan, fama ra'aitu ahadan aksara tilawatan lil Qur'anil azimi min Mu'adzin li hadzal hadisil azim. Berkata Khalid bin Ma'dan, maka tidak melihat oleh aku akan seorang yang lebih banyak membaca Quran yang agung ketimbang daripada Mu'adz bin Jabal, lihadal hadisil azimi, karena ini hadis yang agung. Wallahu a'lam bishawab. Bapak Ibu Saudara, malam hari ini kajian kita ini menutup bahasan hadis yang panjang, hampir setahun. Satu hadis doang, hampir setahun. Saya singkat begini. Ibnul Mubarak, saya sebelum nerangin ini biar nyambung materinya, karena kan kita habis libur panjang. Ibnul Mubarak bercerita
Dulu ada seorang tabi'in itu murid sahabat. Sahabat itu murid Nabi. Jadi dalam keguruan tabi'in itu cucu murid Nabi gitu. Kalau sahabat murid Nabi. Jadi Khalid bin Ma'dan ini nanya sama sahabat Nabi namanya Mu'adz bin Jabal, sahabat agungnya Rasulullah SAW. Dibilang, kata Khalid bin Ma'dan ngomong begini sama Mu'adz bin Jabal. Kata Khalid bin Ma'dan, Mu'adz, tolonglah saya dikasih ajaran satu hadis saja dah. Saya nggak mau banyak-banyak, satu aja hadis itu. Tapi satu hadis ini lengkap padat, nggak usah banyak saya, satu aja gitu. Yang itu bakal saya pegang buat hidup saya dari apa yang kau dapat dari Nabi. Lah kan Mu'adz ngaji banyak sama Nabi. Dia sadar Khalid bin Ma'dan umur udah senja, orang udah tua, sebenarnya nahu sorot kan lama puyeng ya, belum bisa keburu berhenti. Artinya nih orang sadar udah senja, hal apa yang paling urgent untuk diketahui, maka dia cerdas mintanya. Saya nggak mau diajarin banyak, satu aja tapi lengkap ya, yang kau dengar dari Nabi deh. Ketika diminta itu, saudara, Sayyidina Mu'adz bin Jabal nangis. Terseduh-seduh. Dia bingung, yang nanya ada apa ini, diminta suruh ngajarin satu hadis kok jadi nangis. Lama dia, hampir sejam nangis nih, terseduh-seduh, nggak berhenti-berhenti. Sampai yang nanya bingung, jangan-jangan salah saya nanya, begitu. Maka kemudian itu setelah sejam Mu'adz berhenti nangisnya, baru ngomong. Kata Mu'adz, aduh saya rindu banget dengan Rasulullah, saya kangen banget sama Nabi. Begitu kata Mu'adz bin Jabal. Lalu ditanya, mana yang kau kangeni? Yang kau minta itu dulu saya minta Nabi. Nabi dari hadis yang banyak, saya minta dong dikasih wasiat satu aja. Yang satu itu lengkap. Jadi percis yang diminta oleh si murid, sang guru dulu waktu ngaji sama Nabi minta sama Rasulullah SAW minta. Lalu kemudian Nabi bercerita sama Mu'adz, kata Nabi, saya bakal kasih satu hadis ya, tapi kalau ini satu nih kau amalin, selamat, kau hidup bahagia, kau hidup tenang di dunia, di kubur, di akhirat. Satu kau amalin. Tapi kalau kau tidak amalin ini, nanti kau ribet kalau ditanya-tanya Allah di akhirat cara jawabnya. Kata Mu'adz, baik Nabi, saya pengen diajarin, saya akan pegang erat-erat itu pesan kamu. Nabi bilang begini, muridku Mu'adz, Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan 7
malaikat sebelum langit yang 7 dicipta. Sebelum langit yang 7 ini dicipta, kata Nabi, Allah ciptain dulu 7 malaikat yang tugasnya jagain tiap-tiap langit sebagai penguasa langit. Langit 1 ada penguasanya, ada security-nya. Langit 2 ada, sampailah langit ketujuh. Yang mana malaikat ini masing-masing punya tugas. Yang jaga nih ada tugasnya masing-masing, punya tugas. Di langit 1 ada tugasnya, langit 2 ada tugasnya, 3 ada tugasnya, seterusnya. Di luar namanya malaikat hafadzah. Ada namanya malaikat itu tukang nyatetin apa saja yang dikerjain oleh orang, yang laporannya harian. Ada raqib atid, nyatet, laporannya tahunan. Ini malaikat ini namanya malaikat hafadzah, tukang catat apa saja yang dikerjakan oleh kita manusia. Kayak kita ngaji, dicatat si anu maghrib malam Senin ngaji, ngajinya nyender, itu ada catatannya, ngantuk gitu, ada, pokoknya ada, pokoknya apa aja dicatat. Habis ngaji main bulu tangkis umpamanya, pokoknya apa aja sama dia dicatat. Nah, maka setiap malam, sehari semalam, kalau siang sampai maghrib, yang malam sampai subuh, kan kerja tuh begitu. Di security aja 2 shift kan begitu ya, ada shift malam, shift subuh. Kayaknya nyontok Nabi juga itu security begitu tuh. Jadi nah ini malam nih, maka malaikat tuh dari siang malam naik ke langit, maksudnya mau ngelaporin amal manusia yang dikerjakan tadi siang. Kalau malam tuh, kalau subuh begitu, laporin tuh, dibawa, dipuji malaikat, ya Allah ini orang bagus banget ibadahnya, dia puasa gitu, dia baca Quran, bagus amalnya, dia ngaji, dia kerja buat anak bini, pokoknya dia catat. Tapi pas naik ke langit pertama ditolak oleh malaikat di langit pertama, enggak lolos, pintu 1 aja kagak lolos. Maka kata malaikat yang bawa, amalnya bagus, enggak, saya ini ditugasi oleh Allah, kagak boleh orang biar kata baca Quran, biar kata dia ngaji, biar kata dia kerja buat anak bini, kalau dia tukang ngomongin orang. Saya ini malaikat penunggu ghibah. Ini orang waktu lakinya pergi kerja, dia ngatain lakinya sama temennya, aduh po, laki gua mah geblek banget. Jadi biar kata ibadahnya banyak, kagak nembus di langit pertama. Belum nyampe Tuhan udah ditolak mentah.
laporan ibadahnya. Makanya kalau orang meninggal tuh biasa doanya kalau belum dikubur tuh Allahumma aftah abwaabas sama liruhihi, Tuhan tolong buka pintu langit buat menyambut kedatangan ruhnya. Kalau ditolak alamat berat dia. Begitu amalan ini orang ditolak, turun lagi malaikat padahal amalnya banyak, gara-gara gibah kagak dapat, kagak diterima. Ada lagi malaikat yang naik lagi menuju kalimat langit yang kedua, dipuji lagi nih amal bagus. Di langit pertama lolos, emang nggak ngomongin orang, enggak, bagus mulutnya. Pas naik langit kedua ditolak, katanya dia sombong hidupnya, sombong, kagak masuk di langit dua gara-gara sombong, enggak ngomongin orang, begitu sombong, begitu itu enggak lolos. Begitulah amal-amal kita ini. Sampai akhirnya Nabi, kalau saya undur nanti ini yang tadi dibaca lagi nantinya. Langit ketiga, keempat, kelima, keenam, masing-masing ada penunggu ibadah yang kita kerjakan. Ada ujub, ada ria, ada sum'ah, ada sombong. Ini nggak bisa naik ke langit. Sampailah ke langit yang ketujuh. Jadi waktu naik ke langit yang ketujuh, malaikat puji, lolos satu, naik dua, langit dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, lolos tujuh, dipuji, diadukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala amalnya. Kata Allah, buang malaikat, amal nih buang. Loh, kata malaikat nih bagus. Iya, ente kan tugasnya nyata, artinya kagak tahu. Saya kan tahu artinya. Dia ini ibadah pengen dipuji orang, ria, pamer. Ente kagak tahu, begitu. Coba aja kotak amalnya, jangan pakai ditanggok, pakai kotak amal aja didorong, merem dia. Gara-gara ditanggok, mana temennya lagi, kagak enak juga gua harus ngasih. Jadi ria, kagak lolos. Mu'ad begitu tuh nangis sama Nabi. Waduh, berat ini Nabi, ibadah ini ternyata. Siapa yang kuat Nabi ngadepin ini nih dari ibadah-ibadah yang kita lakukan? Dijawab sama Nabi, Mu'ad, itu ringan, enggak berat-berat amat. Bila Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan taufik dan hidayah, itu amalan bisa biar diterima sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Kuncinya bagaimana Nabi? Supaya saya ini biar selamat di dunia dan selamat sampai akhirat. Kata Nabi, Mu'ad, kuncinya satu, innama yakfika min dzalika an tuhibba lin nasi ma tuhibbu li nafsika
wa takraha lahum ma takrahu li nafsika. Mu'ad, kuncinya kamu dalam jalanin hidup ini kudu demen ama orang yang kamu demen untuk dirimu. Kudu enggak suka ama orang yang kamu enggak suka diperlakukan kayak begitu. Kuncinya dari Nabi. Intinya supaya selamat kita di dunia sampai di akhirat, kita kudu berbuat untuk orang lain apa yang kita senang diperbuat untuk kita, dan jangan kita lakukan kepada orang lain yang kita enggak mau. Bahasa kampungnya biar mudah, kata Nabi, ente kalau dicubit ogah jangan nyubit orang. Udah itu aja. Segala sesuatu pakai perasaan ente aja. Kira-kira kalau saya dicubit nih, sakit enggak? Sakit. Orang lain juga sama. Begitu. Wis, itu aja kuncinya. Yang orang tuh senang diperlakukan begitu, kita perlakukan aja. Ama orang tuh kalaulah umurnya di atas kita, hormat saja. Enggak salah melebihkan penghormatan, karena kita juga pengen juga dihormati. Ada orang bodoh, jangan dihina. Wong kita aja kalau bodoh dihina kagak mau. Begitu aja. Pokoknya itu kuncinya. Maka dalam hadis yang lain Nabi bilang, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhika ma yuhibbu ma tuhibbu li nafsika. Tidak beriman seorang kamu sebelum mencintai orang lain seperti mencintai diri sendiri. Kita diomongin sama orang, mau nggak? Ya udah, kita jangan ngomongin orang. Wong kita aja kagak mau diomongin. Nggak usah begitu. Pokoknya apa aja yang kita pengen diperlakukan, perlakukan sama orang lain. Jadi sebelum kita bertindak dalam hidup, pikirin dulu kira-kira tindakan kita ini dilakukan sama ini orang, atau kira-kira kalau orang lain melakukan sama kita, kitanya seneng apa enggak gitu. Kata kita, saya nggak seneng begitu, berarti kita jangan sama orang. Itu aja kunci hidup. Dulu Nabi Isa alaihi salam pernah ditanya oleh muridnya Nabi Isa. Kata muridnya bilang begini, Isa, kau jadi hebat ini ilmunya dari mana? Kata muridnya, kalau saya belajar kesopanan dari bapak. Kau kan nggak ada bapak yang ngajar. Terus kau bisa hebat nih dari siapa yang didik? Kata Nabi Isa, enggak ada kecuali dari lingkungan. Saya lihat ada orang nyolong, lalu digebukin orang, oh berarti saya jangan nyolong. Saya lihat
Ada orang menceritakan keburukan orang, lalu ketahuan ama yang diceritakan, marah. Oh, berarti saya juga enggak boleh. Pokoknya saya itu belajar dari lingkungan, kata Nabi Isa alaihi salam. Inilah pesan daripada Sayyiduna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang orang pengen diperlakukan, yang kita pengen diperlakukan, maka perlakukanlah kepada orang. Yang kita tak suka dengan itu, jangan kita melakukan kepada orang. Sebab manusia itu sama. Manusia enggak ada beda, enggak ada. Mau pangkatnya dia kiai, mau pangkatnya dia menteri, mau lurah, mau RT, mau RW, orang kaya, orang miskin, kalau masih manusia mah kalau nggak makan lapar, kalau nggak minum haus. Kalau disalahin kagak manusia. Maka kalau orang jadi pemimpin tuh kudu sabar. Jadi RT gitu, benernya aja udah salah aja tuh, bener apalagi salah, bener aja dituduh salah. Kita kudu sabar. Jadi sehingga itu yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana diperlakukan buruk kita nggak mau. Nabi nggak kerjain. Abu Jahal enggak, diapain jahatnya kayak begitu, enggak diapa-apain sama Nabi. Walaupun Nabi, ya Allah, pura-pura sakit lah minta ditengok, ketika disumur dulu depan pintunya. Maksudnya biar Nabi Muhammad kecebur, ditutup. Nabi dibilang nama Jibril, jangan masuk. Tuh ada jebakan Batman. Dia pergi, diintip dari hordeng, pergi. Muhammad, dia nyebur, dia ngecebur. Tolongin nama Nabi. Karena kita juga kalau kesusahan ditolongin, jadi itu tolongin. Jadi apa saja dalam hidup tuh begitu. Dalam hidup muliain bini kita, sebagaimana kita juga pengen dimuliain sama bini. Jadi harus berupaya. Kita orang timbang-timbang rasa dalam hidup. Wis ini aja kuncinya Mu'ad. Kau sukai apa yang kau sukai untuk diri. Kau tak sukai apa yang kau tak sukai untuk dirimu. Bila dalam hidup ini menjaga ini, wis engkau selamat di dunia, selamat di kubur, selamat di akhirat. Begitu di akhirat. Itu begitu di akhirat. Ini harus dilakukan oleh kita dalam hidup. Dilakukan oleh kita. Maka kita harus mencoba dalam hidup ini berbuat yang terbaik untuk orang lain, menjadi pribadi yang bermanfaat untuk orang lain. Apakah yang kita bisa lakukan itu, sebab itu adalah kebahagiaan yang sesungguhnya. Hidup di dunia cukup sekali, enggak perlu 2-3 kali hidup. Wong Nabi aja hidupnya sekali doang.
tapi terkenal. Sahabat Nabi juga hidupnya sekali tapi terkenal. Kenapa? Karena bisa memanfaatkan hidup. Kita jangan ngelamunin masa lalu, jangan. Capek. Coba ngaji dari dulu ya, udah semua coba-coba, balik lagi nggak bisa balik, ke depan aja. Coba saya dulu nggak begini-begini, Allah saya dulu ya, mangga orang habis. Udah nggak usah coba-coba dulu, dah ke depan saja. Sebab orang yang dinilai bukan masa lalu, tapi akhir daripada kehidupannya. Maka mulai sekarang dengan kita berpuasa tuh kemarin Ramadan, contoh, maka orang berpuasa Ramadan tuh kalau udah selesai munculnya dua, yang puasa tuh bukan kita doang, tapi ular juga puasa. Ular tuh puasa. Ular. Jadi sesudah caranya nggak makan, nggak minum, ya namanya puasa begitu. Ngurung diri sampai 3 bulan. Ular. Sesudah selesai puasa, selesai rapi puasa, pakai baju baru. Namanya apa tuh? Nyelung sungai gitu. Melungsungin. Nah, baik, kita ikut bahasa Gabon kopi ya kan. Melungsungin. Akhirnya selesai beres puasa pakai baju baru. Tapi kalau mau direnungin sebelum puasa namanya ular. Selesai puasa namanya ular juga. Sebelum puasa berbisa, habis puasa berbisa. Sebelum puasa jalannya merambat, setelah puasa merambat juga. Sebelum puasa buas, habis puasa buas. Jadi hasil puasanya apa yang berubah? Baju baru. Nah, kalau kita ngalamin Ramadan, sebelum puasa judes, habis puasa judes. Lebaran pakai baju baru, sarung baju baru, celana baru. Namanya kita golongan puasa ular. Perubahannya hanya pada baju doang begitu, tapi hasil puasanya tidak ada, enggak berhasil dari pendidikan puasanya. Beda sama ulet. Kalau ulet mah puasa juga, ngurung diri sebulan nggak lama. Ular sampai 3 bulan ngurung, ditutupi daun dulu begitu, namanya kokon. Daun tuh disebut bermetamorfosis. Udah selesai puasa terbang jadi kupu. Sebelum puasa ular, habis puasa kupu-kupu. Sebelum puasa menjijikkan, habis puasa menakjubkan. Sebelum puasa musuh petani, ngerusak tanaman. Habis puasa teman petani, penyerbukan, buat bunga menghasilkan madu. Jadi puasanya ada perubahan. Nah, itu terserah kita milih mana.
Apa kita ikut ular? Apa kita ikut ular? Begitu puasanya. Kita kudu ada perubahan. Kata Nabi, cara bergaul yang baik, perlakukan orang kayak kita pengen diperlakukan begitu. Bagus. Ama Allah begitu, pengennya diperhatiin Allah. Pengen nggak diperhatiin Allah? Hah? Pengen. Tapi merhatiin Allah kurang itu namanya egois. Pengennya diperhatiin Allah, rezekinya pengen dibagi. Pengen nggak dibagi rezeki sama Allah? Pengennya dikit apa banyak? Banyak. Tapi mendekat sama Allahnya pengennya dikit apa banyak? Ya nggak berimbang ini. Kalau begini mah nggak berimbang, namanya egois. Namanya egois. Jadi Tuhan dianggap kayak obat, Tuhan dianggap kayak dokter, kayak yang luar biasa, bisa apa aja. Ini dokter nih. Jadi sehingga kalau lagi penyakitan baru nyari dokter, kalau udah sembuh enggak mau. Jadi kalau banyak masalah, malam tahajud, wirid, sampai ziarah ke Cirebon, keluar Batam, ke Tajuk. Ini banyak masalah. Kalau nggak ada banyak masalah, tidur mulu. Ada nggak yang kayak begitu? Nggak ada, alhamdulillah. Tuh namanya Tuhan kayak dokter. Jadi kita ini butuh perhatian Tuhan, maka kita pun kudu perhatian sama Allah, biar Allahnya perhatian. Begitu, perhatian dulu sama Allah. Lihat cicak aja, yang perhatian tuh bunyi cek, itu dikit. Kalau bahasa kita subhanallah wa bihamdihi subhanallah, itu bunyinya tuh kalau kita dengar cicak, muji Allah, perhatian sama Allah tuh cicak. Coba lihat rezekinya. Saya mau tanya, cicak makanannya apa? Hah? Nyamuk. Baik, saya pengen dijawab dengan benar. Apa cicak maranin nyamuk? Apa nyamuk maranin cicak? Hah? Nyamuk maranin cicak. Ada nggak cicak maranin nyamuk? Hah? Ada nggak? Cicak ngejar-ngejar nyamuk? Hah? Kenapa nggak ada? Nggak bisa terbang cicak mau. Kalau nyamuk bisa terbang, gimana ngejarnya? Tapi Tuhan openin rezekinya. Rezekinya openin sama siapa? Sama Allah. Sampai tuh nyamuk habis gigit Bang Udin, mencelok di tembok dekat cicak. Kata cicak, yang rezeki gue, katanya. Tuh, kita orang ini kudu deket sama Allah. Kalau pengen diperhatiin Allah, kitanya kudu perhatian sama Allah. Maka dalam kitab Hikam tuh kata Imam Ibnu Athaillah bilang begini, la tutalib rabbaka bita'akhuri matlabika walakin talib nafsaka bita'akhuri adabika. Jangan sampai Anda tuntut Tuhan
ketika telat memberi. Tapi tuntut diri Anda yang banyak kurang ajarnya ama Tuhan, ama Allah begitu. Kayak kita nih, kalau minta ama Allah pengennya buru-buru apa entar-entar. Kita minta sama Allah, dikasihnya pengennya buru-buru apa entar-entar? Buru-buru. Tuh kepengenan kita. Ketika Allah panggil dengan orang yang azan, hayya 'alas sholah, kita pengennya buru-buru apa entar-entar? Hah? Ya? Pengennya buru-buru apa entar-entar? Ini yang jujur nih, mumpung di rumah Allah ini. Buru-buru apa entar-entar? Entar-entar. Ketika bini bilangin, bang, udah adzan atau sedikit, berisik amat, baru juga adzan belum komat. Ada nggak yang begitu? Ada. Ya, yang mana orangnya nih? Oh enggak. Tuh begitu. Jadi pengennya sama Allah tuh perhatiannya buru-buru, tapi kita sama Allahnya entar-entar, tidak enggak nyambung kita, enggak nyambung. Kalau nyambung mah enak. Begitu juga kita sama sesama. Kata Nabi, wis cukup dalam hidup ini dijaga mulut kita, dijaga hati kita. Perlakukan orang yang kita pengen diperlakukan kayak begitu. Jangan perlakukan sama orang yang kita tidak pengen diperlakukan begitu. Udah begitu. Jadi sehingga hidup kita tenang dalam hidup, biar nggak puyeng-puyengan. Rusaknya tatanan kehidupan ini seringkali melihat pakai kuping, itu jadi rusak. Ngelihat pakai kuping, bener apa salah? Kudunya pakai mata baru bener. Timbang denger doang dari grup WA, si anu tuh di RT anu tuh ya, ada yang terpapar, itu udah percaya aja, di share aja lagi. Katanya, baru katanya, namanya dengar, melihat pakai apa? Melihat pakai apa? Kuping. Gitu. Jadi heboh. Katanya RT anu, yang RT anu kata, yang bener yang mana? Ini semuanya ngelihat pakai kuping. Enggak boleh. Kita mah ngelihatnya kudu pakai mata. Jadi baru katanya, timbang mobil doang lewat nih, mobil ambulan COVID, kita lewat orang berani, takut ketinggalan di situ tuh nyelip. Ada nggak yang kayak begitu tuh? Nggak ada, alhamdulillah. Coba itu, bingung. Ada orang pakai masker, bagus. Pakai masker tuh bagus. Tujuannya agar supaya kita tidak menularkan kepada orang lain. Bagus nah? Bagus. Cuman di mata agama dia jahat. Tuh. Di mata agama dia jahat. Kenapa? Sebab waktu dia ketemu sama bini enggak pakai masker. Gitu. Orang lain dijaga jangan ketularan kalau bini boleh ketularan orang jahat. Kudunya tidurnya di emperan 2 tahun baru bener. Masa orang lain dijaga bininya kagak? Ini bener apa kagak nih? Hah? Ini agak bener ini. Kudunya dia dari tahun lalu tuh tidurnya di musola aja bin rumah, ngejaga bin. Oh cakep.
Kayak begitu. Orang lain aja dijaga, apalagi itu muka angkat, bininya ditularin sama dia. Jangan tidur bareng, udah pakai masker. Begitu. Kayak begitu. Itu menjaga. Jadi saudara, kita orang ini pesannya Sayyiduna Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, tolong main perasaan. Sebelum bertindak pikirin dulu. Kayak kita begitu bertindak, ada kue nih satu, pisang di piring, kita pengen ngambil, kira-kira teman kita pengen ngambil nggak? Ya teman aja, lu dulu dah. Begitu, tuh namanya akhlak baik. Tuh mau kagak, langsung aja umpetin. Mana waktu tahlilan udah ngantongin kantong kresek lagi di kantong bajunya, udah siap-siap biar ngangkutin banyak. Siapa tuh kayak gitu? Udah siap-siap aja. Jadi kita orang nih perlakukan orang lain yang kita bisa. Wis itu modal selamat. Begitu kata Nabi. Dengan ini hadis itu selesai. Kata Nabi, faidan anta ya Mu'ad qad salimta. Kalau kau bisa memperlakukan orang, berbuat yang orang senang, kau bakal senang di dunia, bakal senang di akhirat. Kayak begitu. Contoh nih, orang meninggal, kan sunatnya kalau ada orang meninggal, habis nyolatin tuh tasyhid, habis nyolatin tuh sunat tasyhid itu menanyakan kepada yang hadir tentang perilaku si mayit, namanya tasyhid, bukan memaksa orang untuk bersaksi baik, bukan. Jadi tasyhid itu bagaimana? Kalau pakai bahasa Arab, ayyuhal hadirun kaifa tashhaduna ala hadhil janazah. Bahasa kita orangnya, para hadirin yang mengenal almarhum, apa di kantor, apa di kampungnya, apa teman bergaulnya, saya mau tanya, menurut saudara, apakah ini mayit orang baik? Itu namanya tasyhid. Nanya. Jangan kita bilang isyhadu ala anna hadhil janazah min ahlil khair. Gitu. Isyhadu. Apa tuh isyhadu? Ayo, pada bilang nih mayit orang baik. Ayo. Itu namanya ngancam. Tasyhid itu nanya, wahai hadirin, apakah ini mayit menurut saudara orang baik? Terserah dia jawabnya. Cuman kata kita, gua gak kenal sama dia, masa gua mau jawab orang baik? Itu namanya kita bukan calon orang bahagia. Begitu. Kenapa? Begini, ada orang enggak kenal sama kita, enggak kenal, lalu dia ngomongin kita, ngomongin baik, seneng nggak kita? Seneng nggak? Seneng. Begitu juga mayit, kan memperlakukan orang lain. Kita nggak kenal sama dia, ngapa gua bilang orang baik? Pelit. Kita nih nggak kenal dengan bapak-bapak,
Lalu bapak-bapak bilang si fulan orang baik, kira-kira kita nih seneng nggak? Nah, mayit begitu masih mendingan bilang baik, jangan takut, min alil khair gitu aja. Gitu. Gua kenal, jangan. Kita begitu nyolatin mayit begitu. Di masjid ada sholat mayit, gua kenal, habis itu gua pulang aja. Jangan. Kalau keluarga kita ada orang nggak kenal ikut nyolatin, seneng nggak? Nah itu juga seneng. Maka kalau pengen bahagia, perlakukan orang lain kayak kita pengen diperlakukan kayak begitu. Kalau kita ada orang meninggal, ditanya apakah itu orang baik, kita jawab baik. Nanti kita meninggal rame tuh yang ngomong begitu, karena kitanya doyan begitu, udah nanemnya buahnya itu. Jangan diem aja pura-pura kagak denger aja, tapi ada beras mau di pintu musola, ambil aja. Ada nggak kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Kagak. Begitu, kayak begitu. Jadi jangan sungkan kita. Insya, kata perawi hadis ini muridnya Mu'ad bin Jabal namanya Khalid bin Ma'dan. Kata Khalid bin Ma'dan setelah menceritakan hadis ini dan setelah Mu'ad dapetin hadis ini dari Nabi, Mu'ad hari-harinya banyak baca Quran mulu daripada ngomongin orang yang nggak baca Quran mulu, baca WA nggak jelas, isi nyelak mulu, nyelak yang kagak. Kayaknya nggak ada penyakit di dunia ini, cuma satu doang nama penyakit. Apaan? Iya itu doang. Orang mati ditanya, corona ya? Begitu. Penyakit virus tuh banyak. Ada virus gula, virus stroke, virus jantung, virus batuk, virus pilek, virus demam, virus ginjal, virus macam-macam bakteri itu. Itu kalau orang meninggal COVID ya, begitu. Ada nggak yang kayak begitu? Kagak ada, alhamdulillah. Kayaknya penyakit itu doang. Rumah sakit gede kayak begitu, kagak ada penyakit lain. Kita jangan dibawa dah baca-baca begitu mah. Mendingan baca yang bagus-bagus aja dah. Pegel yang kayak begitu mah. Bacanya nggak jelas, bacanya begitu. Baca-baca berita capek. Mudik dilarang. Oh, orang paham mudik tuh dilarang. Habis lebaran pasca mudik corona meningkat. Kan nggak mudik. Mestinya judulnya juga mestinya kudu bener biar nyambung. Pasca tidak pulang kampung, tidak silaturahim, akhirnya Tuhan turunin penyakit lebih banyak lagi. Kudunya juga begitu ya, kan nyambung tuh ya. Begitu, itu kagak. Emang berita namanya. Kita demen banget bacanya. Mana yang nge-share mau kagak baca, kita baca. Khusus. Ya kayak gitu nah. Mending ngaji aja dah. Betul nggak? Biar nggak pegel gitu. Biar tenang. Nah, kurang lebih demikian terus ngaji habis selesai. Silakan kalau ada beritanya dari materi ini atau dari seluruh doa, silakan. Allah a'lam.